Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Kariski Kristi, saya berasal dari SMP Kristen Petra 3. Hari ini saya akan menceritakan buku yang saya membaca pada hari ini. Saya telah membaca satu buku dan di buku ini terdapat 8 cerita. Buku saya bertemakan buku cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Cerita pertama ini berjudulkan Asal-usul Bau Nyale. Cerita ini menceritakan seorang wanita yang bernama Putri Mandalika. Putri Mandalika dikenal karena kecantikannya dan kebaikannya. Maka itu ia dilamar oleh banyak pangeran-pangeran yang berasal dari negeri lain. Namun karena Putri Mandalika terlalu baik, ia tidak menolak satupun yang ia terima. Karena itu banyak dari pangeran-pangeran yang berkelahi ingin memperebutkan hatinya Putri Mandalika. Putri Mandalika pun merasa bersalah dan berjanji untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan yang ia lakukan. Putri Mandalika pun berdoa dan bertapa meminta untuk jawaban. Ia pun akhirnya dijawab oleh Dewata. Dewata pun menyuruhnya untuk menceburkan dirinya ke dalam laut pada hari yang sudah ditentukan. Pada hari yang sudah ditentukan pun tiba. Dan banyak sekali warga-warga yang berkumpul, pangeran-pangeran yang melamarnya dan orang tuanya di sana. Di sana ia berdiri di tepi tebing dan mengucapkan permintaan maafnya kepada orang tuanya karena belum menjadi anak yang cukup berbakti. Putri Mandalika pun menjatuhkan dirinya dan tercebur dalam laut dan menjadi dui. Dari kisah ini kita dapat belajar untuk menjadi sifat seperti Putri Mandalika yang rela berkorban untuk negeri. Kisah kedua ini menceritakan tentang satu anak yang bernama Doyanada. Doyanada dikenal karena sangat rakus dan dengan nafsu makan yang sangat tinggi. Ia dinamakan Doyanada yang berartikan orang yang sangat rakus. Karena ia sangat rakus, ayahnya pun merasa terberati dengannya dan telah mencoba untuk membunuh Doyanada berkali-kali. Namun usahanya selalu gagal dan Doyanada masih kembali secara hidup-hidup. Ibunya pun merasa curiga terhadap suaminya dan menyuruh Doyanada untuk kabur dari rumahnya dan pergi ke Gunung Rinjani. Sebelum Doyanada pergi, ibunya membekalinya dengan 5 buah ketupat. Di perjalanannya, ia dihadang oleh binatang buas. Namun ia menyelamatkan dirinya dengan cara melemparkan buah ketupat kepada binatang buas itu. Di tengah perjalanannya, Doyanada mendengar suara pria yang teriak kesakitan. Doyanada pun mencari sumber suaranya dan melihat pria yang terlilit oleh pohon. Saat itu pun Doyanada membantu pria itu dan mereka berdua menjadi teman dekat. Mereka berdua juga menolong satu pria dan mereka bertiga menjadi teman yang sangat dekat. Namun pada suatu hati, mereka menyadari bahwa salah satu bahan makanan mereka hilang yang ternyata dicuri oleh raksasa. Doyanada pun mengejar raksasa itu ke dalam guanya raksasa dan berhasil menyerang raksasa itu. Namun di dalam gua itu terdapat 3 putri yang cantik. Doyanada pun menyelamatkan ketiga putri itu dan menikahi salah satu dari ketiga putri itu. Dari cerita ini kita dapat belajar dari Doyanada yang mendapat menjadi raja karena kesabaran dan juga kegigihannya. Menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernamakan Ikarma. Ia memiliki ayah dan ibu yang bernama Pankarma dan Menkarma. Ikarma bekerja mencari kayu di hutan sedangkan ayahnya bertani dan ibunya pun tidak bekerja dan menyiapkan makanan untuk mereka. Pada saat musim panen, Pankarma pun memanen padi. Namun padi yang ia panen sangat banyak hingga ia belum selesai hingga larut malam. Pankarma pun beristirahat dan bertemu dengan seorang kakek yang tua memberikannya botol yang berisikan minyak kelapa. Dan kakek itu pun berkata untuk menggantungkan botol itu di atas atap karena botol itu terdapat wanita yang menjaganya. Pankarma pun menyetujuinya dan saat pulang dengan padi dan botol itu, ia pun menceritakannya kepada Menkarma. Singkat cerita, Pankarma pun mulai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Berselang beberapa hari, Menkarma pun meninggal juga. Ikarma pun hidup sendirian namun ia mendapati kejadian aneh di rumahnya. Setiap kali ia pulang bertani, selalu terdapat makanan yang tersedia di dalam rumah. Ternyata terdapat wanita yang cantik memasak untuknya.
Ikarma pun terkejut dan ternyata nama dari wanita cantik itu Ni Utama. Ikarma pun menikahi Ni Utama dan Ni Utama pun pergi mengantarkan makanan ke ladang untuk Ikarma. Dan sesampainya di sana, suaminya pun menyuruhnya untuk mengambil air karena cuaca yang sangat panas. Namun ketika ia kembali dengan airnya, Ikarma memarahinya dan menyuruhnya untuk mengambil air lagi. Dengan menangis, Ni Utama pun mengambil air dari sungai. Selang beberapa waktu, Ikarma pun menikah lagi namun tidak dikaruniakan dengan anak. Namun Ikarma ingin sekali mempunyai anak dan akhirnya pergi ke tempat pujaan, dan saat pulang ia mendengar suara aneh di dalam gorong-gorong dan di situ terdapat satu bayi yang sedang menangis. Ikarma pun membawa bayi itu ke dalam rumah. Namun ketika istrinya kembali, ia terkejut melihat suaminya Ikarma meninggal dengan lintah yang menghisap darahnya. Dari sini kita dapat belajar untuk berterima kasih dan untuk bersyukur atas apa yang kita. Keempat berjudulkan Papu Mame dan Papu Kine. Di kisah ini menceritakan tentang sepasang sandal dari kulit kerbau yang bernama Papu Mame dan Papu Kine. Keduanya merupakan suami istri dan bisa berbicara. Karena tikus suka mengendus mereka ketika di bawah ranjang pada saat musim hujan, kedua suami istri pun berdoa untuk menjadi tikus itu untuk menghindari bahaya. Namun doa mereka pun dijawab dan dikabulkan. Namun mereka juga tidak merasa aman dan mereka berdoa untuk menjadi kucing, dan doa itu dikabulkan. Karena merasa tidak puas, mereka berdoa untuk menjadi anjing memburu. Namun karena masih di dalam kandang, mereka pun berdoa menjadi raja dan permaisuri, dan doa mereka dikabulkan. Kerajaan mereka pun diserang dan mereka pun kalah. Mereka pun merasa kesal dan berdoa untuk menjadi Tuhan. Namun mereka menjadi sendal yang dari kulit kerbau seperti dulu. Kita bisa belajar untuk tidak menjadi serakah karena dapat membawa kerugian untuk diri kita sendiri. Kisah kelima ini menceritakan tentang pria yang bernamakan Panji. Sejak kecil ia meninggalkan desanya untuk mengembara. Ia mengembara hingga ke Batu Dendeng. Ia pun diangkat menjadi anak dari Inak dan Amak. Beranjak besar, Panji pun memberitahu ke orang tuanya keinginannya untuk membuka ladang. Inak pun memberinya bibit-bibit kepada Panji. Panji pun menanamnya dan merawatnya hingga menandai keberhasilan usaha pertaniannya. Ketika Panji di dekat hayatnya, berdasarkan wasiatnya diyakini jenazahnya tidak dimakamkan atau dikubur, melainkan dibiarkan di tempat ia beristirahat. Tempat itu pun dikenal sebagai makam Embung Mudik. Kita bisa belajar bahwa keterikatan sosial dapat dijadikan titik sentral legenda. Ini berjudulkan cerita Sari Bulan. Cerita ini menceritakan Ratu Pandai yang bermimpi untuk menikahi wanita yang sangat cantik bernamakan Sari Bulan. Sari Bulan telah memikat hatinya sejak dulu. Setelah melalui perjalanan yang panjang, ia pun bertepi ke sebuah pulau untuk beristirahat. Namun ketika tiba di pulau itu, terdapat wanita yang berseru dengan nama Sari Bulan. Ratu Pandai pun bertemu dengan ayahnya Sari Bulan dan dengan serius meminta untuk diizinkan untuk menikahi Sari Bulan. Ayahnya pun menyetujui dan mereka berdua pun menikah. Tidak berselang lama kemudian, Sari Bulan pun hamil. Mereka pun memutuskan untuk pergi kembali ke pulau asalnya Ratu Pandai. Namun mertuanya melarangnya untuk membawa Sari Bulan yang sedang hamil itu ke Pulau Dewa. Mereka pun berangkat. Mereka pun juga singgah ke sebuah pulau yang mereka tidak ketahui merupakan Pulau Dewa. Saat Ratu Pandai pergi, Sari Bulan diserang oleh Kunti dan membuat Sari Bulan tertenggelam. Kunti itu pun menggantikan Sari Bulan. Di sisi lain, Sari Bulan dapat selamat dan berhasil melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Aipat. Aipat pun tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan memenangkan lomba baju kuda. Dan pemenangnya akan mendapatkan jadi raja. Di dalam lomba itu ia dapat mengalahkan Ratu Pandai itu sendiri. Pada hari penobatan, Sari Bulan pun datang dan itu membuat Ratu Pandai sangat terkejut. Melihat Sari Bulan yang mengakui mereka sebagai istri dan anaknya, Ratu Pandai pun menyuruh untuk menangkap Kunti dan
mempercayai kerajaannya kepada iPad. Dari kisah ini kita bisa belajar untuk bersabar seperti sehari bulan yang akhirnya dapat bisa kembali ke tatahnya, sedangkan yang jahat mendapatkan imbas. Cerita ketujuh berjudulkan Legenda Batu Golok. Di dalam cerita ini terdapat seorang ibu yang bernama Inak. Ia memiliki 2 orang anak. Inak memiliki pekerjaan yaitu menumbuk padi. Pada saat bekerja, ia juga sering membawa anaknya. Pada suatu hari, Inak pun bekerja, sedangkan kedua anaknya bermain. Kedua anaknya pun duduk di atas batu golok, dan suara gemuruh pun muncul, dan batu itu mulai naik ke atas. Kedua anaknya pun mulai berteriak minta tolong kepada ibunya. Namun Inak menghiraukan mereka dan mengira bahwa mereka sedang bertingkah nakal. Hingga Inak pun melihat ke belakang untuk melihat anaknya, namun ia tidak melihat kedua anaknya. Dan Inak pun melihat ke atas dan melihat bahwa batu itu melayang ke atas hingga ke atas awan. Anaknya pun dikutuk menjadi burung. Menyesal karena ia menghiraukan teriakan anaknya dan tidak peduli terhadap anaknya, dan tidak mempercayai mereka hingga sekarang ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dari kisah ini kita dapat belajar untuk menjadi lebih peduli dan lebih gampang untuk mempercayai orang lain. Cerita terakhir ini bernamakan Tuan Guru, kisah Tuan Guru. Cerita ini menceritakan tentang seorang pria bernamakan Tuan Guru. Ia dikenal sebagai sangat sakti dan mengerti ajaran Islam. Karena itu Tuan Guru pun mulai pergi ke pulau lain dan bertemu dengan satu pemuda, dan ternyata pemuda itu tidak memiliki agama. Selain itu, Tuan Guru pun mengajarkan ilmu berjalan di atas air. Pada saat pemuda itu mencoba ilmu itu, Tuan Guru pergi ke daerah yang lain untuk mengajari ilmu Islam kepada orang lain. Namun karena itu Tuan Guru menjadi sombong, dan ketika Tuan Guru mencoba untuk berjalan di atas air, ia pun jatuh dan mati tenggelam. Sedangkan pemuda yang telah ia ajarkan rupanya dapat berjalan di atas air. Dari kisah ini kita dapat belajar untuk tidak menjadi orang sombong. Terima kasih, dan saya menganjurkan dan merekomendasikan buku ini untuk kalian baca. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.